Film dibuka dengan diperlihatkan sebuah toko yang bernama Kotbun dan menunjukkan keadaan pasar di dekat toko itu. Lalu, kita diperlihatkan dengan sepasang suami istri yang sudah menua. Kemudian anak-anak dan cucu pasangan tua itu datang untuk berkunjung. Setelah itu, di mana sang kakek bernama Doksu, ternyata kakek Doksu yang memiliki toko yang di awal film tadi, yaitu toko Kotbun. Ia didatangi 3 pria untuk membeli toko itu. Namun sang kakek tidak mau, bahkan ia sampai memukul pria itu. Di sini, kenapa si kakek tidak mau menjual tokonya dan juga kenapa si kakek kebawa emosi? Nah, nanti teman-teman akan tahu kenapa si kakek mempertahankan dan menjaga toko itu. Kemudian si kakek pergi jalan-jalan dengan salah satu cucunya. Selama di perjalanan, si kakek selalu menggenggam tangan cucunya. Saat di jalan, si kakek tak sengaja menyenggol seseorang, sehingga melepaskan genggaman pada cucunya. Seketika pun muncul bayangan di masa lalu si kakek yang membuat dirinya merasa takut dan panik. Dan kini kita dibawa ke masa lalu si kakek, tepatnya pada tahun 1950 di Hungnam, Korea Utara, di mana pada zaman itu pasukan Cina akan menghancurkan desa mereka. Mereka dari warga utara akan mengungsi ke selatan menggunakan bantuan kapal perang Amerika. Di sini kita diperlihatkan seorang anak kecil bernama Doksu, yaitu si kakek di awal film tadi. Doksu selalu menggenggam tangan adiknya bernama Maxon supaya mereka tidak berpisah. Semua warga berdesak-desakan dan mulai menaiki kapal perang Amerika. Doksu yang saat itu menggendong Maxon, dia pun mengatakan kepada adiknya untuk memegang Maxon dengan kuat, serta mengatakan kalau mereka bukan sedang bermain-main dan bukan juga bersenang-senang. Sedangkan ibu dan ayahnya sudah sampai ke atas kapal, serta kedua adiknya bernama Kutson dan Seonggyu. Sedangkan Doksu dan Maxon masih berusaha naik. Ketika hampir sampai ke atas kapal, tiba-tiba seseorang menarik Maxon sehingga mereka pun berpisah. Dan ketika Doksu sampai di atas kapal, dia menyadari kalau adiknya terjatuh dan menyisakan sobekan lengan baju adiknya yang dia genggam ketika dia menaiki kapal. Sang ayah yang mengetahui Maxon terlepas dari Doksu, sang ayah pun langsung turun dan mencari Maxon di luar kapal. Dikarenakan kapal segera berangkat, sang ayah yang mengetahui kalau mereka akan berpisah, sang ayah meminta sangat kepada Doksu untuk mengawal ibu dan kedua adiknya menuju ke pelabuhan Busan, dan memberitahu juga kalau mereka nantinya akan bertemu di Busan di salah satu toko yang bernama Kotbun. Dan kini, pesawat tempur Cina datang ke Hungnam dan meledakkan desa mereka. Mereka yang di atas kapal melihat desa mereka penuh dengan api yang besar. Dan mereka juga tidak mengetahui kalau orang-orang yang masih tertinggal di desa itu masih hidup atau tidak. Tahun 1951, awal di pasar Gunje Busan, Doksu, ibu, serta kedua adiknya akhirnya sampai di Korea Selatan, tepatnya di Busan. Mereka pun mulai mencari bibi yang bernama Yeon Kotbun. Bibinya merupakan adik dari sang ayah yang memiliki toko bernama Kotbun. Lalu tampak seorang wanita yang sedang berjualan di depan tokonya yang bernama Yeon Kotbun. Dia juga memerahi suaminya yang suka mabuk dan tidak mau bekerja. Tak lama kemudian akhirnya Doksu dan ibunya menemukan bibi Yeon Kotbun. Mereka pun tinggal di ruangan yang sangat kecil. Kini Doksu menjadi kepala keluarga yang harus mencari uang untuk kehidupan mereka. Di saat menyemir sepatu, Doksu bertemu dengan anak seumurnya bernama Dalgu. Mereka berdua sama-sama mencari uang untuk kebutuhan keluarga. Mereka berdua pun akan menjadi sahabat sampai tua. 12 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1961, kini Doksu dan Dalgu sudah besar. Doksu yang sudah menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil harus lebih keras lagi untuk membiayai sekolah adik-adiknya. Lalu kita diperlihatkan di sebuah bioskop di mana Dalgu sedang bekerja memutarkan perfilman. Di sana Doksu masih pusing dan juga dia bingung untuk menyekolahkan adiknya dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Akhirnya Dalgu mengajak Doksu untuk bekerja di pertambangan di kota Jerman yang akan dikontrak selama 3 tahun. Akan tetapi Doksu menolak tawaran Dalgu. Di malam harinya, adik laki-laki Doksu yang sudah diterima kuliah di universitas meminta kepada ibunya kalau dia lebih baik bekerja saja dan tidak mau memberatkan beban abangnya yaitu Doksu. Doksu yang sedang mabuk, dia pun mendengar perkataan adiknya
Doksu menyuruh adiknya untuk melanjut kuliahnya, sedangkan Doksu akan mencari uang untuk biaya kuliah adiknya nanti. Keesokan harinya, Doksu dan Dalgu akhirnya memutuskan untuk ikut kerja pertambangan di Jerman. Dan bahagianya mereka berdua bisa diterima. Mereka mulai bekerja di tempat pertambangan yang jauh di dalam tanah. Di tempat kerja, banyak para penambang yang mengalami kecelakaan kerja. Doksu yang perhatian dengan teman-temannya yang terluka, dia pun membantu untuk menggantikan pekerjaan teman-temannya terlebih dahulu. Di malam harinya, di saat mereka semua hendak tidur, banyak pekerja tambang yang bersedih karena merindukan keluarganya, terutama dengan Doksu. Ia sangat merindukan keluarganya. Di suatu yang cerah di mana Doksu yang sedang berjalan-jalan dengan sepedanya di pinggiran danau, Doksu melihat ada seorang gadis Korea yang sedang bernyanyi. Karena tidak fokus, Doksu malah menabrak pedagang yang ada di situ. Dan akhirnya dia pun terjatuh. Kemudian gadis Korea itu mengobati luka Doksu. Gadis itu bernama Yongjae, seorang perawat di rumah sakit dekat pertambangan tempat Doksu bekerja. Mereka pun mulai mengobrol, dan kemudian Yongjae mengatakan kalau dia sangat merindukan masakan Korea. Di saat di tempat kerja, sewaktu istirahat, Doksu memberitahu kepada teman-temannya kalau dia semalam bertemu dengan gadis Korea. Di sini Doksu habis kena bully sama teman-temannya, karena Doksu tidak berani untuk mengajak Yongjae berkencan. Kemudian scene berganti di sebuah acara pesta yang dihadiri oleh para pria penambang dan wanita perawat, termasuk Doksu, Dalgu, dan Yongjae. Semua orang yang ada di sana menari dengan senang. Selesai acara pesta itu, di mana Yongjae yang hendak tidur, Doksu dan Dalgu datang ke asrama Yongjae untuk mengajak Yongjae memakan masakan Korea yang sudah dimasakin oleh Doksu. Dan akhirnya Doksu dan Yongjae makan bersama di kamar Yongjae. Tentu saja Yongjae merasa senang karena dia sudah kepengen makan masakan Korea. Singkat cerita, mereka berdua pun mulai semakin dekat, di mana mereka menghabiskan liburannya untuk bersama. Doksu merasa senang ketika dia pertama kali menyentuh tangan Yongjae. Dan scene berpindah di pertambangan. Ada seorang koordinator yang mengatakan bahwa tekanan gas metanol yang ada di pertambangan melebihi tekanan yang kuat, di mana itu merupakan ancaman terjadinya ledakan di pertambangan. Kemudian koordinator menyuruh agar para pekerja tambang untuk naik secepatnya ke permukaan. Namun, di bawah tempat pertambangan, pipa gas metanol sudah mulai bocor dan meledak secara dahsyat. Para penambang pun mulai panik karena merasa getaran yang cukup kuat. Mereka semua mulai berlari untuk keluar dari situ. Dan sialnya, Dalgu tertimpa runtuhan yang menimpa kakinya. Sebagai seorang sahabat, Doksu pun membantu Dalgu. Sedangkan orang-orang lain sudah berhasil keluar dari pertambangan itu. Ketika Doksu berusaha menyelamatkan Dalgu, seketika pun terowongan tempat mereka mulai runtuh dengan dahsyat. Di rumah sakit, Yongjae diberitahu oleh temannya kalau daerah pertambangan telah runtuh. Seketika pun Yongjae mengingat Doksu, dan dia pun mulai panik. Yongjae mencari di ruang perawat di mana semua para pekerja tambang yang menjadi korban. Tetapi dia tidak menemukan Doksu sama sekali. Yongjae kemudian pergi ke daerah pertambangan. Terlihat para pekerja tambang yang selamat meminta masuk ke dalam pertambangan untuk menyelamatkan Doksu dan Dalgu. Akan tetapi koordinator melarang mereka untuk masuk kembali. Itu demi keselamatan mereka. Yongjae yang mendengar itu, dia pun meminta izin kepada koordinator tambang untuk mencari orang yang masih tertinggal di dalam. Koordinator pun tetap tidak memberi izin. Namun para teman-teman Doksu yang selamat tidak tinggal diam. Mereka mulai menerobos masuk untuk mencari Doksu dan Dalgu yang masih tertinggal di dalam. Dan akhirnya mereka bisa menemukan Dalgu dan Doksu dengan kondisi yang sekarat. Ketika Doksu dirawat oleh Yongjae, Doksu mengatakan bahwa visanya di Jerman sudah habis minggu depan. Dan dia pun mengajak Yongjae untuk pulang ke Korea. Yongjae menolak ajakan Doksu dengan alasan pekerjaannya. 7 tahun kemudian, tepatnya tahun 1966, di mana Doksu telah pulang ke rumahnya di Korea Selatan dan bertemu dengan keluarga tercintanya. Hasil dari kerja keras Doksu selama di pertambangan ternyata menuai hasil. Kini mereka sudah memiliki rumah yang besar. Suatu hari ketika Doksu membantu bibinya jualan di pasar, tanpa diduga dia melihat Yongjae yang sudah kembali ke Korea. Mereka pun mengobrol di tepi pantai. Di sini Yongjae mengatakan kalau dia sedang mengandung anak Doksu. Dan akhirnya mereka pun menikah. Di tahun 1973, kini Yongjae sudah memiliki 1 anak.
Dan di sini terlihat adik perempuan Doksu ternyata ingin menikah dengan acara yang mewah. Sementara itu semenjak Doksu yang tidak lagi bekerja di pertambangan, mereka pun mulai menghemat karena uang mereka sudah menipis. Tapi adik perempuan Doksu pun bersikeras. Dia meminta untuk menjual rumah hasil jeripaya Doksu selama ini. Tentulah perkataan itu membuat si ibu marah besar. Ternyata di balik semua perkataan adiknya, Doksu mendengar semua perkataan dan keinginan adiknya yang mau menikah. Singkat cerita, di mana Doksu yang lagi di rumah bibinya, ternyata bibinya sudah meninggal. Dan kini suami bibinya ingin menjual toko kotbun itu kepada orang lain. Tentu Doksu sangat marah dan akhirnya Doksu sendiri yang akan membeli toko itu dari pamannya. Di sini kenapa Doksu selalu mempertahankan toko itu? Di sini teman-teman nanti bakalan tahu alasan dia mempertahankan toko kotbun itu. Keesokan harinya, di mana Doksu meminta izin kepada ibunya untuk pergi bekerja ke Vietnam bersama Dalgo. Tentulah ibu dan istrinya tidak memberi izin, karena di mana saat itu tahun 1973, Vietnam lagi dilanda perang. Doksu yang terus memaksa untuk bekerja di sana, dan akhirnya Doksu dan Dalgo pergi ke Vietnam. Kemudian Sim berpindah ke Vietnam, di mana mereka lagi bekerja dan mendapat gaji. Mereka pun duduk dan beristirahat di dekat pos pasukan Amerika. Setelah itu Dalgo mengajak Doksu ke sebuah bar, tapi Doksu menolak karena bar itu hanya untuk tentara Amerika. Tetapi Dalgo tetap ingin memasuki bar itu dan mulai menggoda beberapa wanita. Doksu yang melihat ada tentara Amerika yang melempar coklat kepada anak-anak lokal. Seorang anak mendapat coklatnya, tetapi direbut oleh segerombolan anak yang lain. Doksu yang kasihan melihat anak itu, lalu dia memberi coklat kepada anak itu. Doksu kembali lagi duduk di tempat semula. Sementara si anak yang dikasih coklat tadi masih memperhatikan Doksu dari balik becak dayung, di mana anak itu memanggil dan memberi kode kepada Doksu dengan tangannya. Tapi Doksu tidak mengerti. Dia hanya melambaikan tangannya kepada anak itu. Tiba-tiba saja anak itu lari ke arah Doksu, dan Doksu pun seolah mengerti apa yang dimaksud anak itu. Tapi semuanya terlambat. Bom sudah meledak dan menghancurkan pos pasukan Amerika itu. Dalgo dan Doksu masih selamat, sedangkan anak kecil yang berlari ke arah Doksu, dia pun tewas. Doksu, Dalgo, dan beberapa Korea lainnya terlihat mereka di perjalanan dengan mengendap-endap karena mereka takut diketahui oleh tentara Viet Cong, di mana tentara Viet Cong akan membantai siapa saja yang mereka tidak kenal. Pada saat itu tentara Viet Cong datang dan mereka pun bersembunyi. Awalnya mereka tidak ketahuan. Ketika tentara Viet Cong hendak pergi, tiba-tiba seekor ular menghampiri Dalgo, dan seketika pun Dalgo berteriak dengan keras, dan tentara Viet Cong pun akan segera membantai mereka semua. Tapi untungnya mereka sempat diselamatkan oleh tentara Korea, di mana saat itu tentara Korea bertugas untuk membantai tentara Viet Cong. Lalu Doksu dan lainnya siap-siap untuk pergi menggunakan perahu. Tak lama kemudian warga lokal Vietnam muncul dan meminta tolong agar membawa mereka jauh dari lokasi itu. Dan terlihat seorang wanita muda yang meminta tolong kepada Dalgo. Awalnya mereka semua menolak untuk membawa warga itu. Namun Dalgo memaksa untuk membawa mereka, dan akhirnya mereka membawa orang-orang itu semua. Tiba-tiba saat menaiki perahu, tentara Viet Cong datang dan menembaki mereka, sehingga terjadilah baku tembak antara tentara Viet Cong dan tentara Korea. Dan si anak perempuan yang ingin menaiki perahu itu terjatuh ke sungai. Tentulah kakak dari anak perempuan itu meminta tolong agar adiknya diselamatkan. Di sini Doksu merasakan seperti yang dia rasakan sewaktu masih kecil. Kemudian Doksu langsung melompat ke sungai untuk menyelamatkan anak perempuan itu. Ketika Doksu menaiki perahu, Doksu mendapat tembakan yang melukai kakinya, sehingga Doksu terjatuh ke sungai dan hampir tenggelam. Tapi untungnya diselamatkan oleh tentara Korea. Tentara Korea meledakkan bom yang sudah dipasang sebelumnya di dermaga itu. Akhirnya mereka bisa selamat. Sim berpindah di Korea Selatan di tahun 1975, di mana Yongjae di toko kotbun yang lagi jualan dagangannya, dan terlihat Yongjae berdebat dan berkelahi dengan tetangga tokonya. Tak lama kemudian Doksu datang dan memisahkan mereka yang lagi bertengkar. Yongjae tentu saja sangat kaget sekaligus merasa senang ketika dia melihat suaminya sudah kembali dengan selamat. Tapi dia menangis ketika Yongjae melihat kaki Doksu yang sudah dipasang besi.
Doksu beralasan kalau kakinya itu disebabkan kecelakaan kecil saat bekerja. Singkat cerita, kini Dogu telah menikah dengan gadis Vietnam yang pernah dia tolong sebelumnya. Dan itu menjadi pernikahan pertama antara Korea dan Vietnam. Dan kini adik perempuan Doksu pun akhirnya menikah dengan secara yang mewah. Sekarang kita akan dibawa ke masa sekarang, di mana semua anak dan cucu-cucunya berkumpul. Di sini keluarganya meminta kepada Doksu tua untuk menjual toko kotbunnya. Tetap saja, Doksu tua menolak dan marah kepada keluarganya. Dan kemudian dia pergi ke kamarnya. Kini Doksu teringat kembali dengan masa lalunya, di mana saat itu ayahnya turun dari kapal untuk mencari adiknya yang hilang. Saat hendak turun dari kapal, ayahnya mengatakan kalau ayahnya akan menemui Doksu di toko bibinya yang bernama Toko Kotbun. Di sini semuanya dijelaskan kenapa Doksu yang sudah tua masih mempertahankan toko Kotbun itu, karena dia masih menunggu kedatangan ayahnya. Film mundur lagi di tahun 1983. Diberitakan di TV bahwa keluarga yang terpisah akibat perang di daerah Hungnam akan dipertemukan kembali. Doksu pun mulai mencari ayah dan adiknya. Di TV, sebagian orang sudah menemukan keluarganya yang sudah puluhan tahun menghilang, tetapi belum dengan Doksu. Beberapa hari kemudian dikabarkan bahwa ayah Doksu telah ditemukan. Saat sesi tanya jawab berlangsung, ternyata tanya jawab mereka tidak cocok. Dan Doksu pun mengatakan kalau itu bukanlah ayahnya. Tentulah Doksu dan keluarganya merasa sedih. Beberapa hari kemudian Doksu mendapat kabar lagi bahwa Maksun adik Doksu yang hilang ketika menaiki kapal sudah ditemukan, dan mereka pun mulai melakukan sesi tanya jawab. Di awal sesi tanya jawab, wanita itu menceritakan tentang di masa kecilnya, tetapi dia tidak ingat siapa nama aslinya dan letak kampung halamannya, dan di mana saat itu dia diadopsi oleh sebuah keluarga Amerika Serikat saat masih kecil. Dan dia tak pandai lagi berbahasa Korea. Dengan bahasa Inggris dia menyampaikan dia hanya mempunyai satu kenangan yang jelas, di mana pelabuhan Hungnam di musim dingin, kakaknya dulu pernah menggendongnya di punggung dalam perjalanan dan mengatakan kepadanya mereka bukan sedang bermain dan bukan untuk bersenang-senang. Seketika pun Doksu langsung menangis sejadi-jadinya, karena dulu saat menaiki kapal dia pernah mengatakan itu kepada adiknya sebelum kehilangan. Dan untuk lebih meyakinkan, Doksu mengatakan kalau di kuping sebelah kiri adiknya ada tai lalat. Dan ternyata benar saja, wanita itu memiliki tanda itu di kupingnya. Dan wanita itu juga memperlihatkan baju yang dia pakai saat kakaknya menggendong dia yang lagi berusaha naik ke atas kapal. Dan semua hal itu membuat dia lebih yakin kalau wanita itu adalah Maksun, adiknya yang sudah hilang selama 33 tahun. Dan kini Maksun akhirnya kembali ke Korea bersama anak serta suaminya juga. Dan ibu mereka meninggal dunia setelah setahun Maksun ditemukan. Kembali lagi di masa sekarang, terlihat Doksu dan Yongjae yang sudah menua, di mana di sini adalah Sim di awal film tadi. Dan kini Doksu akhirnya setuju untuk menjual tokonya, dikarenakan dia tahu ayahnya tidak akan pernah datang lagi. Lalu film pun selesai. Salah satu film yang mengangkat kisah nyata manusia ini sangat seru untuk dinonton. Kejadian-kejadian yang ditampilkan terasa begitu nyata. Konflik yang muncul membuat emosi para penonton. Drama yang dihadirkan juga menyayat hati. Film ini menginspirasi bagaimana seorang laki-laki yang menjadi tulang punggung keluarganya. Walaupun banyak rintangan yang harus dia pikul, tetapi dia tetap gigih dan semangat. Paling utama adalah menyatukan keluarga. Segitu saja teman-teman untuk pembahasan film kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton konten ini sampai akhir. Dan juga terima kasih sudah mendukung channel ini. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Saya akhiri, sampai ketemu di pembahasan film berikutnya.